Harold Shipman adalah seorang dokter yang diam-diam telah membunuh pasiennya dan menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif di dunia. Ia tercatat telah membunuh ratusan pasien dengan opiat. Opiat merupakan senyawa narkotika dari turunan tanaman opium. Inilah kisah mengerikan tentang orang berjulukan dokter pembunuh, yaitu Harold Shipman. Latar belakang. Harold Shipman memiliki latar belakang yang normal, terutama masa kecilnya yang tampaknya tidak bermasalah. Shipman lahir pada 14 Januari 1946 di kota Nottingham, Inggris. Dia dilahirkan sebagai keluarga Inggris dari kelas pekerja. Ayahnya adalah seorang supir truk. Sebelum ia beranjak dewasa, Vera didiagnosis menderita kanker paru-paru terminal. Sepanjang perawatannya, Shipman melihat langsung efek dari obat penghilang rasa sakit yang digunakan untuk meringankan penderitaan ibunya, terutama morfin. Vera meninggal di usia 43 tahun pada 21 Juni 1963. Shipman baru berusia 17 tahun pada saat itu. Setelah kematian ibunya, Harold Shipman memilih untuk masuk ke sekolah kedokteran. Pada tahun pertamanya di sekolah kedokteran, Shipman bertemu dan menjalin hubungan dengan Primrose Oxtoby, putri petani setempat. Mereka akhirnya menikah, di saat Shipman masih menjadi mahasiswa baru. Ia memiliki 4 anak setelah lulus dari sekolah kedokteran. Sementara itu, Oxtoby menjadi seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih sayang dan istri yang mendukung karir suaminya di bidang kedokteran. Kasus Harold Shipman. Pada tahun 1976 untuk pertama kalinya dirinya bermasalah dengan hukum. Dokter muda itu ketahuan memalsukan resep untuk Demerol yang biasanya digunakan untuk mengobati rasa sakit yang parah. Obat itu digunakan Shipman untuk teler. Dia kemudian didenda, dipecat dari pekerjaannya. Hal ini juga mengakibatkan dia diharuskan untuk menghadiri klinik rehabilitasi di York. Pasca rehabilitasi itu, Harold Shipman mendapat pekerjaan baru di Donbrook Medical Center di Hyde pada tahun 1977. Pasca diterimanya dia bekerja kembali, dia menghabiskan 15 tahun berikutnya berkarir di tempat itu sebelum pada akhirnya dia mendirikan praktik satu orang pada tahun 1993. Dia mengembangkan reputasi baik di antara pasien dan komunitasnya. Dia dicap sebagai dokter yang baik dan suka menolong. Namun tidak ada yang tahu bahwa kala itu dia sudah melakukan pembunuhan berantainya secara diam-diam. Kasus pembunuhan Harold Shipman. Kembali ke Maret 1975 ketika Shipman membawa pasien pertamanya, Eva Lyons yang berusia 70 tahun. Pada saat itu, Shipman telah mendapatkan cukup diamorfin untuk membunuh ratusan orang. Meskipun Shipman dipecat tahun itu karena memalsukan resep, dia tidak dikeluarkan dari organisasi Ikatan Dokter. Sebagai gantinya, dia menerima surat peringatan saja. Shipman memulai kembali pembunuhannya berkali-kali selama beberapa dekade terornya. Tetapi metode pembunuhannya selalu tetap sama. Dia akan menargetkan yang rentan, dengan korban tertuanya adalah Anne Cooper yang berusia 93 tahun. Kemudian, dia akan memberikan dosis diamorfin yang mematikan dan melihat mereka mati di sana atau mengirim mereka pulang untuk binasa di rumah mereka sendiri. Secara keseluruhan, diyakini bahwa dia membunuh 71 pasien saat bekerja di praktik Donnybrook dan sisanya saat dia membuka praktik satu orang. Dari korbannya, 171 adalah perempuan dan 44 laki-laki. Kemunculan kecurigaan. Pada tahun 1998, pengurus Ikatan Dokter di Hyde menjadi curiga dengan jumlah pasien Shipman yang sekarat. Mereka membandingkan data milik Shipman dan menyandingkannya dengan data dokter-dokter yang lain. Tingkat kematian atas pasien yang ditangani Shipman hampir 10 kali lipat lebih tinggi daripada dokter-dokter yang lain. Mereka melaporkan kekhawatiran mereka ke Dewan Pengawas dan kemudian polisi Greater Manchester pun dipanggil. Penyelidikan polisi gagal melakukan pemeriksaan yang paling mendasar, termasuk apakah Shipman memiliki catatan kriminal. Polisi nampaknya gagal menemukan informasi bahwa Shipman pernah melakukan pemalsuan resep di masa lalu. Shipman juga menutupi jejaknya dengan menambahkan penyakit palsu ke catatan kematian para korbannya. Akibatnya, penyelidikan tidak menemukan alasan untuk menangkap Shipman. Dan hal itu mengakibatkan Shipman itu bebas untuk terus membunuh. Pembunuhan terungkap. Kejahatan Shipman akhirnya terungkap setelah dia membuat kesalahan dengan mencoba memalsukan surat wasiat salah satu korbannya yaitu Kathleen Grundy yang berusia 81 tahun, mantan wali kota Hyde.
Setelah Shipman memberikan dosis mematikan diamorfin kepada Kathleen, dia merekomendasikan metode kremasi sebagai perawatan terakhir jenazah Kathleen. Hal itu dilakukan agar mayat itu segera hancur dan bukti racun yang dia suntikkan dapat hilang sepenuhnya. Kemudian, dia menggunakan mesin tiknya untuk menulis surat wasiat palsu kepada keluarga Kathleen yang mengatakan bahwa seluruh hartanya akan diwariskan kepada Harold Shipman, alias dirinya sendiri. Keluarga tentu saja menolak usulan untuk mengkremasi jenazah Kathleen. Pada akhirnya, mereka pun memilih untuk menguburkannya di pemakaman saja. Ketika pembacaan surat wasiat dilakukan, putri Kathleen, Angela Woodruff langsung mengetahui ada kejanggalan yang sangat jelas. Woodruff berkata tentang situasinya, itu adalah sesuatu yang salah. Ibu tidak mungkin dengan pasrah menyerahkan semua hartanya kepada dokter keluarga begitu saja. Membayangkan ibu menandatangani dokumen yang diketik dengan sangat ngawur ini pun sangat sulit dibayangkan. Angela yang melapor ke polisi pada akhirnya menimbulkan penyelidikan tentang kasus ini. Makam Kathleen kemudian digali pada Agustus 1998. Saat dilakukan otopsi, zat diamorfin ditemukan di jaringan ototnya. Shipman kemudian ditangkap pada 7 September. Selama 2 bulan berikutnya, mayat 11 pasien Shipman lainnya ikut digali. Seorang penyelidik juga memeriksa catatan operasi Shipman dan menemukan bahwa dia telah membuat entry palsu untuk mendukung penyebab kematian palsu yang dia berikan pada sertifikat kematian korbannya. Secara bersamaan, Shipman bersikeras bahwa Kathleen Grundy kecanduan obat seperti morfin atau heroin dan menunjuk catatannya sebagai buktinya. Namun, polisi menemukan bahwa Shipman menulis catatan di komputernya setelah kematiannya. Polisi juga berhasil memverifikasi 14 kasus lain di mana Shipman telah memberikan dosis diamorfin yang mematikan, mendaftarkan kematian pasien secara salah, dan mengubah riwayat medis mereka sesuai keinginan Shipman. Polisi hanya dapat menuntut Shipman dengan 15 pembunuhan, tetapi diperkirakan jumlah pembunuhannya berkisar antara 250 dan 450. Akhir dari Harold Shipman. Pada tahun 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dengan vonis yang pasti bahwa dia tidak akan pernah dibebaskan, apapun yang terjadi. Dia dikurung di penjara Manchester tetapi kemudian dipindah di penjara Wakefield di West Yorkshire. Dalam penjara tersebut, dia bunuh diri. Sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-58, 13 Januari 2004, Shipman ditemukan tergantung di selnya. Dia mengatakan kepada petugas dia sempat bilang bahwa dia berpikir untuk bunuh diri sehingga istrinya akan menerima tunjangan kematiannya lebih cepat. Sampai akhir hayatnya, tidak diketahui alasan kenapa Shipman melakukan perbuatannya. Sejumlah teori mengatakan alasan Shipman memiliki keinginan untuk membunuh adalah karena dia terguncang setelah kematian ibunya. Tetapi yang pasti, dia adalah dokter tergila yang pernah ada. Terima kasih.